Akankah meja resin ini akan baret setelah saya gores dengan korek api? Silakan lihat video ini sampai habis, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali di Sam Resin Art ya. Jadi di video ini nanti saya akan bereksperimen ya, teman-teman ya. Karena banyak yang bertanya kepada saya mengenai ketahanan meja resin terhadap suatu goresan ya kan, atau suatu gesekan benda. Apakah dia itu termasuk yang anti gores kah, atau masih bisa tergores ya kan? Nanti di video ini kita akan coba sama-sama lihat. Saya akan buktikan ya. Di sini saya punya media korek api ya kan. Nanti akan saya gesekkan ke permukaan meja resin yang sudah dalam keadaan mengkilap ini ya teman-teman ya. Karena di sini saya sudah poles ini meja resin ini sampai mengkilap seperti ini. Apakah dia nanti masih ada bekas goresan atau tidak? Oke, simak terus videonya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe sekarang juga. Oke teman-teman ya, sebelumnya perlu teman-teman lihat ya untuk yang di area sini teman-teman ya. Karena nanti saya akan membuat goresan itu di arah sini teman-teman. Jadi ini adalah area yang belum ada baretannya sama sekali teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, seperti itu. Lalu seperti apa sih contohnya yang sudah ada baretan? Nah, sebentar saya lihatkan di kamera teman-teman, agak nggak kelihatan. Nah ini itu ya teman-teman ya, ketahuan ya. Sebentar. Nah ini itu ya, bisa teman-teman lihat ya, itu. Nah itu ada goresan sedikit teman-teman. Seperti itu nanti kalau keadaannya sudah ada goresan teman-teman. Oke, kita mulai sekarang ya teman-teman ya. Ini korek apinya, teman-teman lihat sendiri. Saya akan goreskan di bagian sini teman-teman. 2, 3. Oh, kelihatan teman-teman ya. Oke, saya akan perjelas lagi teman-teman ya. Sebentar. Itu dia teman-teman. Terlihat jelas goresannya ya. Ya, kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya. Seperti itu ya. Kalau digores hasilnya seperti itu. Baik teman-teman, saya akan coba memberikan beberapa keterangan ya, atau mungkin tips bagaimana cara meminimalisir goresan atau baretan yang bisa terjadi pada permukaan meja resin. Oke, untuk yang pertama mungkin teman-teman bisa mencoba alternatif finishing menggunakan epoxy spray. Kenapa saya sarankan pakai epoxy? Karena memang sepengetahuan saya dan yang saya buktikan selama ini ya, untuk jenis epoxy itu memang memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap goresan ya daripada resin polyester. Itu teman-teman. Dan untuk aplikasinya sendiri, epoxy spray ini sangat mudah. Jadi seperti yang pernah saya pakai ya, saya menggunakan produk dari Durevole. Jadi karakteristiknya itu dia memang agak encer ya kan, seperti kayak clear coat, kayak melamin, kayak PU kayak gitu ya. Itu nanti bisa diaplikasikan menggunakan spray gun teman-teman. Jadi setelah diamplas halus, nanti kita memakai spray gun. Untuk detail videonya saya sudah pernah juga buatkan tutorialnya, nanti teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya. Akan saya sertakan nanti link videonya pada kolom deskripsi teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di sana. Oke, jadi itu yang pertama ya. Untuk yang kedua, teman-teman bisa ini. Jadi nggak masalah sebetulnya pakai resin polyester ya. Setelah diamplas, dipoles sampai kinclong, sampai mulus gitu ya, teman-teman nanti bisa melapisinya dengan memakai kaca film teman-teman. Jadi kaca film yang saya maksud itu adalah seperti yang biasa dipakai
itu apa, di kaca film otomotif itu ya, kaca-kaca mobil kayak gitu, itu bisa teman-teman pakai itu. Pakai aja, pilih yang warna transparan atau bening teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ada goresan atau baretan, itu akan terkena di filmnya, bukan pada langsung ke permukaan meja resinnya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk mungkin ini ada tambahan sedikit ya, untuk kita supaya lebih mengenal atau tahu dari karakter resin ya. Jadi kalau resin polyester itu kan memang karakternya keras ya kan. Kalau dari segi proses ya, saya ngomong proses finishing terutama ya, itu poles-polesannya memang lebih enak daripada epoksi teman-teman. Kalau resin polyester itu setelah kita amplas sampai halus ya, sampai grit 5000, lalu kita masuk ke tahap poles atau kompon, itu akan langsung kelihatan mengkilap seperti itu. Karena apa? Karena ya memang resin polyester itu keras. Begitu keras, kena polesan sedikit gitu udah langsung cepat mengkilap. Beda dengan resin epoksi. Nah, kalau resin epoksi itu proses kita kalau mau ini ya, kalau mau poles itu membutuhkan kinerja yang ekstra teman-teman. Karena apa? Karena resin epoksi ini dia memang nggak sekeras polyester gitu loh. Jadi kita harus ngamplasnya itu harus benar-benar sampai halus. Nggak cukup kalau hanya grit sampai grit 5000. Jadi kita sampai grit 7000 ya, atau mungkin 10000 itu akan jauh lebih baik. Karena kalau sudah halus amplasnya, baru kita masuk ke tahap poles, itu akan kelihatan lebih mudah, kelihatan lebih kinclong. Tapi kalau hanya sampai di grit 5000, saya kira nanti begitu masuk poles pun nanti masih akan tetap kelihatan baretan amplas yang 5000 itu tadi teman-teman. Nah, jadi itu bedanya ya. Tapi ini sih kalau menurut saya, kalau memang teman-teman itu pengen yang kerja cepat ya kan, kerja cepat hasilnya bisa maksimal, ya nggak ada salahnya memang memakai yang finishing model spray epoxy tadi. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan pertama, ruangannya memang harus steril teman-teman. Jadi kita nyepray itu memang di ruangan yang benar-benar steril, nggak ada debu, nggak ada kotoran ya kan, lalat, nyamuk, serangga itu. Karena apa? Karena selama prosesnya masih basah ya kan, jadi kita habis nyepray gitu kan masih basah ya. Nah, selama itu masih basah, kalau misalkan ada tertempel debu atau mungkin tertempel lalat atau kotoran yang lainnya, nah itu nanti pasti kita akan kerja 2 kali teman-teman. Karena kalau udah kering, kalau udah kotoran kan nanti kepegang gini, dipegang permukaannya gini kan akan terasa ini nggak rata kan. Nah, otomatis dari situ kita harus ngamplas otomatis harus moles. Nah, itu. Tapi kalau teman-teman ada tempat yang steril, ya saya kira finishing untuk epoxy spray ya kan itu jauh lebih efisien, pertama jauh lebih hemat di tenaga juga. Dan buat teman-teman yang ingin membeli produk dari epoxy spray yang saya bilang tadi, produknya Durevole, teman-teman bisa membeli melalui saya nanti ya. Dengan memakai kode atau voucher dari saya, teman-teman akan mendapatkan bonus khusus selama persediaan masih ada. Untuk kontak saya nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.